Semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Hesta Pratiwi dan kali ini kita bakal ngobrolin topik yang kalau didengar tuh sekilas kayak serius banget karena ini tentang kode etik guru Indonesia dan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Tapi tenang, kita bakal bahas ini dengan santai dan ngalir karena topik ini tuh sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sebagai calon guru. Nah, tapi kali ini tuh aku nggak sendirian nih karena sudah hadir 4 narasumber kece, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Inggris, calon guru masa depan. Halo teman-teman. Halo. Halo, halo semuanya. Kenalin, nama aku Anissa Hapsa AR, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Inggris. Aku excited banget sih bahas ini karena kita bakalan nyambungin teori sama realita. Hai, aku Mulki Nur Alia, juga dari Pendidikan Bahasa Inggris. Aku senang banget karena bisa sharing perspektif mahasiswa baru tentang profesi guru. Halo guys, aku Suci Pradipta Sana. Menurut saya, topik ini penting banget buat bekal awal kita sebagai calon pendidik. Halo, aku Nur Aini dan aku pengen belajar lebih banyak tentang gimana cara jadi guru yang lebih profesional, yang bukan cuma ngajar tapi juga bisa jadi teladan. Wah, semangat banget ya. Jadi siap-siap aja, kita bakal bongkar tuntas topik ini. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan klasik dulu ya. Kenapa sih guru tuh butuh kode etik? Kan udah ada hukum, peraturan sekolah, tata tertib. Kenapa masih perlu kode etik khusus? Menurut aku sih kode etik itu kayak rambu lalu lintas. Kalau jalanannya nggak ada rambu, pasti kacau. Sama juga kalau guru nggak punya kode etik, bisa salah arah. Misalnya tanpa kode etik, guru bisa aja bersikap pilih kasih ke murid, padahal itu kan dilarang. Bener banget, apalagi di pasal 6 kode etik itu ada poin jelas banget. Guru harus menghargai setiap peserta didik atau murid, nggak boleh merendahkan martabat siswa. Jadi kalau ada guru yang membuli muridnya, itu jelas melanggar kode etik. Wih, iya juga. Kadang kita mikir guru itu cuma ngajar, padahal tanggung jawab moralnya tuh lebih besar. Jadi guru itu kayak aktor di panggung. Semua tuh mata tertuju ke dia. Iya, makanya kode etik ini penting biar guru sadar kalau setiap perilakunya jadi panutan. Misalnya, guru harus adil. Kalau ada siswa pintar sama yang kurang pintar, perlakuannya harus sama. Itu baru profesional. Ngomongin soal ini, aku tuh jadi keinget podcast di YouTube berjudul Implementasi Kode Etik Guru Indonesia. Di situ tuh pembicaranya bilang kode etik itu bukan buat ngekang, tapi buat ngarahin. Kayak kompas biar guru tuh tetap di jalur. Kalau guru nggak punya kompas ini, gampang banget nih keluar track. Nah, menurut kalian itu gimana sih? Aku setuju sih, kalau dianggap beban pasti guru jadi malas. Tapi kalau dilihat dari sisi pedoman, ini justru bikin kita lebih tenang dalam bersikap. Jadi ini tuh bukan ngikat, tapi ngejaga. Wih, mantap. Jadi kode etik itu pondasi moral plus kompas arah buat guru. Nah, kita geser ke profesionalisme. Dari bacaan yang kita dapat, guru profesional itu harus punya 4 kompetensi. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalau kalian kan calon guru masa depan ya. Nah, menurut kalian itu mana kompetensi yang paling menantang buat kalian? Oke, kalau itu pedagogik, ngajarin orang itu nggak gampang. Kita bisa ngerti materi, tapi belum tentu mereka bisa mengerti seperti apa yang kita mengerti. Apalagi kalau siswanya karakternya itu beda-beda, jadi kita harus memberi mereka pemahaman yang berbeda juga setiap siswa. Betul banget. Aku juga pernah nih ngajarin adik aku grammar. Dia malah kabur karena tuh beban guru tuh harus cari strategi nih biar murid-murid tuh betah gitu. Relate banget. Kalau aku kompetensi sosial, guru itu harus bisa komunikasi dengan banyak pihak siswa, orang tua, dan masyarakat. Selalu ngomong dikit aja bisa panjang urusannya.
Kalau aku sih pilih kepribadian, karena aku pernah dengar guru itu harus dituntut stabil emosinya, gak gampang marah, dan bisa jadi teladan. Padahal menurutku kalau guru emosian itu hal yang manusiawi, selagi masih dalam batas yang wajar aja. Kalau aku sih kompetensi profesional, guru harus benar-benar kuasai materi. Kita kan calon guru bahasa Inggris. Siswa zaman sekarang bisa langsung cek di Google kalau kita salah. Jadi harus benar-benar siap. Ngomongin soal pedagogik nih, aku tuh sempat nonton podcast juga, etika profesionalisme guru mulai dari diri. Nah, di situ tuh ngejelasin bahwa guru tuh bisa sepintar apapun, tapi kalau cara ngajarnya bikin ngantuk, ya gagal juga. Intinya tuh skill mengajar tuh lebih penting dari sekedar isi kepala. Nah, setuju nggak nih kalian sama pendapat itu? Banget, soalnya kita juga pernah ngalamin kan, ada dosen yang ilmunya luas, tapi mengajarnya itu monoton. Jadi nggak nyangkut di kepala. Jadi profesionalisme itu harus seimbang, ilmunya ada, penyampaiannya juga oke. Nah, ini makin jelas ya. Guru profesional adalah guru yang pintar dan bisa tuh bisa bikin orang lain tuh jadi ngerti. Nah, oke sekarang tuh kita bayangin nih kalau kalian tuh udah jadi guru ya. Kasih contoh nyata gimana kalian bakal menerapkan kode etik dan profesionalisme kalian tuh di kelas. Gimana tuh? Kalau aku bakal bikin suasana kelas yang nyaman. Guru profesional itu juga fasilitator, jadi aku harus pastikan siswa nggak takut ngomong salah, apalagi dalam belajar bahasa Inggris. Kalau aku bakal adil sama semua murid. Kalau ada yang nilainya jelek, bukan berarti aku cuekin. Justru aku kasih perhatian lebih dengan cara membangun dan mengajarinya lebih dalam tentang apa yang mereka belum ketahui dan belum mengerti. Kalau aku pengen jadi motivator, jadi selain mengajar, aku juga bakal sering ngasih motivasi dan juga sering kasih pujian tulus biar para murid itu merasa dihargai. Karena menurutku ini termasuk kode etik yang nyata, yaitu menghormati peserta didik. Kalau aku sih pakai metode interaktif, misalnya game edukasi atau diskusi kelompok, itu bentuk profesionalisme juga kreatif dalam mengajar. Nah, kalau keinget podcast Rabu Belajar episode 9 itu terkait kode etik dan perilaku guru. Ada cerita guru yang cuma konsisten senyum dan nyapa muridnya tiap pagi. Itu kan simple banget ya, tapi nyatanya bikin kelas jadi lebih kondusif. Nah, hal kecil ini tapi dampaknya besar. Nah, menurut kalian itu gimana sih? Setuju banget. Itu bukti kalau profesionalisme itu nggak selalu tentang hal yang rumit. Eh, Konsisten itu bisa jadi implementasi produktif yang nyata. Oke, sekarang kita masuk ke realita nih. Tantangan guru zaman sekarang itu apa sih menurut kalian? Itu tentang guru zaman sekarang tuh era digital ya, karena di zaman sekarang tuh siswa gampang banget terinfeksi gadget. Jadi guru harus pintar-pintar nyari pembelajaran yang kreatif, menarik. Setuju. Guru juga harus update teknologi. Kalau metode lama terus, murid bisa bosan. Guru sama now harus lebih melek digital, bahkan mungkin bikin konten pembelajaran. Menurut aku sih tantangan ekspektasi masyarakat itu guru dituntut sempurna, padahal mereka juga manusia biasa. Kadang masyarakat lupa kalau guru juga bisa salah gitu. Kalau aku tambahin soal kesejahteraan guru. Kalau kurang sejahtera, sulit fokus, tapi tetap profesionalisme menuntut integritas meski berat.
Nah, ini mirip banget nih sama Videocare Podcast Guru Indonesia Bermental Pegawai. Ada yang bilang tantangan terbesar guru itu bukan muridnya, tapi orang tuanya. Karena orang tua tuh sekarang tuh lebih kritis ya, bahkan kadang ikut campur. Nah, kalau dengar kayak gini tuh kalian setuju nggak sih? Iya bener, kadang orang tua tuh lebih ribet dari murid, tapi itu bagian dari kompetensi sosial. Guru harus bisa komunikasi baik, bahkan jadi penengah antara murid dan orang tua. Nah, makin kelihatan nih, jadi guru itu nggak cuma nanggepin murid, tapi juga nanggepin masyarakat, bahkan dunia digital. Oke, terakhir, aku minta nih masing-masing kalian tuh kasih closing singkat tentang arti penting kode etik dan profesionalisme guru. Oke, kalau buat aku sih kode etik itu fondasi moral. Tanpa itu guru gampang hilang arah. Kalau aku profesionalisme bikin guru itu dihormati, bukan ditakuti. Itu penting banget buat masa depan pendidikan. Kalau aku, guru yang profesional bisa menginspirasi, bukan cuma menyampaikan materi. Nah, jadi kode etik itu seperti sepasang sepatu, harus selalu jalan bareng dan gak bisa dipisahin. Wah, keren banget. Jadi kesimpulannya tuh guru yang baik itu bukan cuma pintar, tapi juga integritas, sikap profesional, dan berpegang pada kode etik. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi refleksi buat kita semua yang sedang belajar jadi guru. Terima kasih banyak buat teman-teman narasumber yang sudah sharing dan juga buat kalian semua yang udah setia dengerin kita sampai akhir. Dan ingat, jadi guru itu bukan cuma pekerjaan, tapi panggilan hati. Jadi kalau kita memegang teguh kode etik dan bersikap profesional, insya Allah kita bisa jadi guru yang benar-benar bermanfaat dan untuk generasi masa depan. Oke, itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.